Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kesesuaian antara tubuh pesepeda dengan sepedanya dapat mempengaruhi efisiensi, performa, dan kenyamanan bersepeda kita. Performa bersepeda, dalam hal ini kecepatan bersepeda, setidaknya dipengaruhi oleh kenyamanan kita di atas sepeda dan pengaturan sepeda yang memungkinkan kita untuk bersepeda dengan posisi yang lebih aerodinamis. Walaupun kita bisa bersepeda dengan posisi yang lebih aerodinamis, tetapi bila kita tidak nyaman, pantat terasa panas, telapak tangan mati rasa, maka performa bersepeda kita secara keseluruhan akan memburuk. Kita tidak bisa menyelesaikan perjalanan dalam waktu yang lama. Jika kita ingin melakukan beberapa perubahan sendiri, berikut ini adalah bagian dari banyak komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk mengatasi ketidaknyamanan dan memungkinkan kita bersepeda dalam posisi yang lebih aerodinamis. Satu, saddle. Ukuran dan bentuk saddle adalah penyebab terbesar ketidaknyamanan bersepeda dan hilangnya kinerja. Saddle yang terlalu lebar bisa menyebabkan lecet pada bagian paha dalam akibat paha bergesekan dengan sisi saddle. Di samping itu, bentuk saddle yang terlalu lebar membuat kaki kita lebih terbuka atau mengangkang. Dan ini tidak bagus dari segi aerodinamis karena meluasnya area kaki yang terpapar angin. Sedangkan saddle yang terlalu sempit berpotensi bagian bawah bokong kita dan alat vital kita mengalami mati rasa atau kesemutan. Hal ini disebabkan berat badan kita tidak ditopang oleh tulang duduk, tetapi oleh bagian yang disebut perineum, daerah sensitif seksual. Tekanan yang berlebihan pada daerah perineum ini bisa menyebabkan saraf yang terkait dengan alat kelamin akan mengalami mati rasa. Dan bila tertekan dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Hal berikutnya yang terkait saddle adalah pengaturan posisi saddle. Saddle yang terlalu tinggi membuat kayuhan tidak efisien. Pantat kita akan banyak bergoyang dan pada akhirnya akan membuang banyak tenaga. Saddle yang terlalu rendah berpotensi menyebabkan cedera lutut dan kayuhan tidak optimal. Demikian juga dengan maju mundurnya saddle. Saddle yang terlalu ke belakang menyebabkan sudut seat tube bertambah landai. Walaupun akan lebih nyaman, tetapi pada akhirnya mengurangi efisiensi kayuhan. Saddle yang terlalu ke depan akan membatasi ruang gerak kita dan berpotensi cedera lutut. Pada sepeda dengan ukuran yang kecil, mendorong badan lebih ke depan membuat sepeda tidak seimbang, berpotensi kita terjungkir ketika bersepeda dalam kecepatan tinggi. Selanjutnya adalah posisi kemiringan saddle. Saddle yang terlalu merunduk, walaupun lebih aman dari kesemutan di bagian alat vital, tetapi badan kita secara tidak sadar akan terdorong ke depan dan secara refleks biasanya kita akan mendorong badan ke belakang. Kondisi ini menyebabkan tangan akan sakit, setidaknya kesemutan, dan kayuhan pun akan terganggu karena kita harus mendorong badan ke belakang. Saddle yang terlalu mendongak menyebabkan tekanan yang besar pada bagian perineum kita yang menyebabkan kesemutan pada bagian alat vital. 2. Handlebar. Pilihan handlebar lebih mempengaruhi posisi bersepeda kita. Setidaknya ada 3 ukuran yang harus kita perhatikan: lebar, jangkauan, dan drop dari handlebar road bike. Handlebar yang lebar memang membuat kemudi lebih stabil dan membuat pesepeda lebih nyaman ketika bernafas. Tetapi handlebar yang lebar tidak aerodinamis. Handlebar yang sempit membuat posisi kita bisa lebih aerodinamis. Tetapi bila terlalu sempit, membuat pesepeda sulit bernafas. Dada terjepit oleh kedua bahu yang menyempit. Biasanya pesepeda road bike memilih lebar handlebar yang sesuai dengan lebar bahu mereka.
atau kita bisa mengukur jarak antar genggaman ketika kita dalam posisi push up yang paling nyaman. Tetapi ini bukan ukuran yang pasti. Tetap saja kita harus melakukan uji coba berapa lebar yang nyaman untuk kita. Selain lebar, yang perlu kita perhatikan juga adalah panjang jangkauan handlebar. Walaupun pada umumnya panjang jangkauan drop bar hampir sama, yaitu sekitar 80 mm. Tetapi itu bukan patokan standar, sehingga ada saja drop bar dengan jangkauan yang pendek dan yang panjang. Jangkauan yang terlalu panjang membuat posisi akan lebih tertarik ke depan. Jangkauan yang pendek membuat posisi kita menjadi tidak aerodinamis. Berikutnya adalah tinggi drop. Secara umum ada 3 jenis drop bar, yaitu compact, anatomik, dan tradisional atau standar. Dari ketiga jenis drop bar ini, yang memiliki drop terpendek adalah drop bar compact 125 mm. Sedangkan anatomik dan tradisional atau standar biasanya 150 mm. Walaupun ada juga drop bar standar dengan drop 130 mm. Drop yang tinggi 130 hingga 150 mm memungkinkan kita bersepeda dengan posisi yang lebih aerodinamis, lebih membungkuk. Tetapi posisi yang terlalu aerodinamis juga berpotensi membuat tubuh kita mengalami kelelahan. Bagi pesepeda yang daya tahannya belum bagus, posisi yang aerodinamis justru memperlambat kecepatan sepedanya. 3. Stem. Panjang pendeknya stem di samping mempengaruhi posisi bersepeda juga mempengaruhi kendali kemudi. Stem yang panjang bila dipadukan dengan frame yang pendek, setting favorit pesepeda pro, memungkinkan kita bersepeda dalam posisi yang lebih aerodinamis tanpa kehilangan kendali kemudi. Tetapi mengkombinasikan sepeda dengan frame reach yang panjang dengan stem yang panjang membuat posisi bersepeda kita seperti tertarik. Kondisi ini, walaupun kemudi relatif stabil, tetapi tangan kita kehilangan kestabilan. Di samping itu, tubuh kita cepat mengalami kelelahan. Tidak ada rumus atau ketentuan berapa stem yang ideal untuk sepeda kita. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Pesepeda dengan badan yang lentur mungkin akan nyaman dengan stem yang panjang. Sedangkan yang belum memiliki kelenturan badan yang bagus, duduk lebih tegak adalah pilihan yang lebih bijak. Untuk itu, gunakan stem yang pendek, tetapi tidak kurang dari 80 mm. Stem yang terlalu pendek membuat kemudi bertambah liar. Karena stem bisa digonta-ganti, maka ketika membeli sepeda, pastikan ukuran frame sesuai dengan kita. Dan akan lebih bagus bila memilih ukuran frame 1 hingga 2 nomor lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Frame yang kecil bagus dikombinasikan dengan stem panjang. Tetapi frame yang besar akan bertambah buruk bila menggunakan stem pendek. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.